Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Nahwu Tatbiqi akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul fa'il. Yang pertama, yakni pengertian dari fa'il yang akan dijelaskan oleh Mas Yudhistira. Yang kedua, ada pembagian dari fa'il, yakni fa'il dhohir dan dhamir yang akan dijelaskan oleh Mbak Jana. Kemudian yang ketiga, ada jenis-jenis dari fa'il dhamir itu yang akan dijelaskan oleh Mbak Devi, Mbak Izzah, dan Mbak Sinta. Yang keempat, yakni kaidah dari fa'il yang akan dijelaskan oleh Mbak Ani dan Mbak Puput. Baiklah, mari kita simak video penjelasannya. Yudhistira. Baiklah, mari kita simak bersama-sama video penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari fa'il. Fa'il menurut bahasa artinya adalah pelaku. Sedangkan menurut ahli nahwu, fa'il adalah al-fa'ilu huwal ismul marfu' al-madhkur qablahu fi'aluhu, yang artinya fa'il ialah isim yang dibaca rofa yang mana fi'ilnya disebut terlebih dahulu sebelum fa'il. Nah, kemudian macam dari fa'il yang pertama adalah fa'il dhohir, yaitu yang kelihatan. Nah, itu dhohir secara bahasa artinya adalah jelas. Sedangkan secara istilah menurut kitab Jurumiyah adalah madalla ala musammahu bila qayyidin kazidin warajulin. Artinya, lafadz yang menunjukkan pada yang disebutkan tanpa ikatan, seperti lafadz zaidun dan kata rajulun yang artinya adalah seorang laki-laki gitu. Nah, contoh dari fa'il yang dhohir ini adalah itu contohnya zahaba Muhammadun, telah pergi Muhammad. Nah, fa'il di sini itu adalah kata Muhammadnya. Nah, jadi ya kata Muhammad itu kelihatan di dalam kalimat itu seperti itu. Terus lebih jelasnya lagi, contohnya qara'a Ahmadul kitaba. Nah, ini merupakan susunan jumlah fi'liyah ya, di mana qara'a itu sebagai fi'il madhi, telah membaca, kemudian Ahmadu itu sebagai fa'il, sebagai pelaku ya, terus al-kitabah sebagai maf'ul bih yang artinya adalah objek, seperti itu. Jadinya fa'ilnya ini kelihatan, namanya itu kelihatan yang dimaksudkan di dalam kalimat tersebut, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu fa'il mudmar. Mudmar secara bahasa artinya yang tersembunyi. Sedangkan secara istilah, fa'il mudmar adalah lafadz yang menunjukkan kepada kata ganti orang yang berbicara atau dhamir mutakalim, kata ganti orang yang diajak bicara atau dhamir mukhatab, dan kata ganti orang yang tidak ada atau dhamir ghaib. Nah, di sini saya akan lebih menjelaskan tentang dhamir mutakalim. Dhamir mutakalim dibagi menjadi dua, yaitu dhamir mutakalim wahdah dan dhamir mutakalim ma'al ghair. Dhamir mutakalim wahdah yaitu kata ganti orang yang berbicara menunjukkan arti satu atau sendiri. Contohnya yaitu kata ana. Tapi ketika ia menjadi fa'il pada fi'il madhi, maka diganti dengan tak taknis yang berharokat domah yang diletakkan di akhir kata, lalu huruf sebelum tak harus disukun. Contoh pada kata fataha. Ketika menjadi fa'il di fi'il madhi, maka berubah menjadi fatahtu, yang artinya saya telah membuka. Sedangkan ketika menjadi fa'il pada fi'il mudhari', maka ditambahkan huruf hamzah di awal kata, sehingga kata fataha berubah menjadi aftahu, yang artinya saya sedang membuka. Yang kedua yaitu dhamir mutakalim ma'al ghair, yaitu kata ganti orang yang berbicara menunjukkan arti sendiri beserta lainnya, maksudnya menunjukkan arti orang banyak. Contohnya yaitu kata nahnu. Ketika ia menjadi fa'il pada fi'il madhi, maka diganti dengan nun dan alif yang diletakkan di akhir kata, lalu huruf sebelum nun dan alif berharokat sukun. Contoh juga pada kata fataha, ketika menjadi fa'il pada fi'il madhi, maka berubah menjadi fatahna, yang artinya kami telah membuka. Dan ketika menjadi fa'il pada fi'il mudhari,
maka ditambahkan huruf nun di awal kata, sehingga kata fataha berubah menjadi naftahu, yang artinya kami sedang membuka. Ala dhamir mukhtab, kata ganti orang yang diajak bicara atau lawan bicara. Anta, laki-laki ditunjukkan untuk seseorang mukhtab laki-laki. Ketika menjadi fa'il dalam fi'il madhi, maka menjadi tak yang berharokat fathah. Anti, kamu perempuan, ditunjukkan untuk seorang mukhtab perempuan. Ketika menjadi fa'il dalam fi'il madhi, maka menjadi ti yang berharokat kasrah. Antuma, kamu berdua, ditunjukkan kepada dua orang, baik laki-laki atau perempuan. Ketika menjadi fi'il dalam fi'il madhi, maka menjadi tuma. Antum, kalian laki-laki, ditunjukkan untuk orang banyak, mukhtab laki-laki. Ketika fa'il dalam fi'il madhi menjadi tum. Antuma, kalian perempuan, ditunjukkan untuk orang banyak, mukhtab perempuan. Ketika menjadi fi'il dalam fi'il madhi menjadi tunna. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai domir goib. Domir goib adalah orang yang dibicarakannya tidak ada. Di dalam bahasa Indonesia, kita sering menyebutnya sebagai orang ketiga. Isim domir yang masuk pada golongan ini jumlahnya ada 5, yaitu yang pertama ada huwa, yang kedua ada hiya, yang ketiga ada huma, yang keempat ada hum, dan yang kelima ada huna. Nah, contoh dari domir goib salah satunya yakni kata ba'ar risalata, yang artinya dia telah menulis surat. Kata ba di sini menyimpan domir huwa yang berarti dia telah menulis. Kaidah-kaidah fa'il. Yang pertama yaitu fa'il selalu marfu dan terletak setelah fa'il maklum baik secara langsung atau tidak. Contohnya roja Ahmadun minal masjidi, roja'a minal masjidil Ahmad. Yang kedua yaitu apabila fa'il berbentuk mufrad, musanna atau jamak, maka fi'ilnya tetap mufrad. Contoh ja'al muslimu, ja'al muslimani, ja'al muslimuna. Yang ketiga yaitu fi'il dan fa'il harus sama dalam mudzakkar atau muannasnya. Contoh ja'a Ahmadun, ja'a Fatimatun. Yang keempat yaitu boleh tidak sama muannas dan mudzakarnya antara fi'il dan fa'il. Apabila yang A fa'ilnya muannas yang terpisah dari fi'ilnya. Contoh safarat amsi Fatimah, safarat amsi Fatimatu. Yang B fa'ilnya berupa isim. Fa'ilnya berupa isim muannas mazi. Contoh tola'atil tamsi, tola'al tamsu, tola'al samsu. Yang C yaitu fa'ilnya berupa jamak taksir. Contoh qolati malaikati, qolal malaikati. Selanjutnya kaidah yang kelima yaitu wajib mentakniskan fi'il apabila yang pertama fa'ilnya berupa isim dhohir mu'annas hakiki. Contohnya tajalisu Hindun, ja'at Fatimatun. Nama Hindun dan Fatimah di sini sebagai fa'il dan di sini sebagai isim dhohir mu'annas hakiki. Yang kedua, fa'ilnya berupa isim domir yang rujukannya ke mu'annas hakiki maupun majasi. Contohnya idas sama fatorat dan Zainabu hadarat. Kata fatorat dan hadarat di sini sebagai fa'il.
Kaidah yang keenam yaitu fiil boleh dibuang dari kalimat yang mafhum. Contohnya dalam sebuah pertanyaan, misalnya man takallama, jawabannya Ahmadun. Kata asalnya yaitu takallama Ahmadun. Kaidah yang terakhir yaitu fa'ilnya bisa terletak setelah masdar, isim fa'il atau isim sifat musyabahah yang beramal seperti fa'il. Contohnya Ja'a Ahmadu al-Fadilu abuhu. Kata abuhu merupakan fa'il dari al-Fadilu yang merupakan isim fa'il yang beramal seperti fi'il. Sekian materi yang bisa kami jelaskan. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.